Oke, jadi gini, saya Rudi, daerah saya Bandung, cuman gede di Serang di Banten. Udah lama di Banten sih, udah dari kecil di Banten, gede di Banten juga. Ini kejadiannya pas tahun 2008, awal-awal masuk awal-awal masuk SMA. Awal-awal masuk SMA, hari libur sekolah, saya sekeluarga main ke rumah nenek. Rumah nenek di daerah Bandung Barat, ujung Bandung Barat, masih perkampungan, lebih lebih ke dusun sih, nggak ke kampung. Jadi suasananya masih ya agak lumayan enak lah, adem. Rumah-rumah di sana juga masih 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 tradisional dari kayu gitu kan. Nah, pas saya liburan sekeluarga ke rumah nenek, beberapa hari saya di rumah nenek. Oh iya, penjelasan rumah nenek tuh, rumahnya dari kayu, dari bilik. Halamannya luas, cuman masih banyak pohon pohon bambu, kebun bambu, terus kebun-kebun lah kayak begituan. Masih banyak. Beberapa hari di Bandung, saya main ke rumah nenek. Adanya nenek meninggal. Terus waktu itu sekeluarga siangnya punya rencana kalau nanti malam mereka mau nginep di rumah adanya nenek, sekalian ngurusin urus yang kayak begituan lah. Nah, waktu itu saya nggak ikut, soalnya lagi kurang enak badan. Sore sebelum berangkat kita sekeluarga ngobrol di depan rumah nenek. Depan rumah nenek itu banyak pohon-pohon bunga lagi mekar, wangi-wanginya tuh. Saya lihat ada pohon melati paling wangi, itu pohon melati tiga. Saya ambil 3 biji bunga melatinya. Habis itu nenek tanya, buat apa bunga melati gitu kan, diambil buat apa? Saya bilang, ini buat wangian aja di kamar gitu kan, biar agak wangian dikit. Nenek bilang, ya janganlah, katanya nggak usah. Cuman karena saya orangnya dablek ya, saya nggak saya dengerin. Saya cuekin aja, saya ambil 3, saya bawa ke kamar, saya taruh di kamar, di pamidangan namanya. Itu sambungan kayu yang kalau bisa dipakai naruh barang-barang kecil di situ. Samping tempat saya tidur. Nah, habis maghrib berangkatlah keluarga ke rumah adanya nenek yang meninggal tadi. Habis itu ya saya sendiri kan di rumah, yang lain pada keluar semua, saya sendiri di rumah. Habis itu malamnya saya kunci pintu depan, saya kunci pintu kamar, ya saya rebahan di kamar. Posisi lampu kamar saya matiin, cuman kondisinya masih remang-remang gitu. Remang-remang tapi agak terang lah, lebih dari remang gitu. Soalnya sinar lampu dari luar masih masuk ke dalam, soalnya gordennya tipis. Habis itu saya tidur, tapi kurang tahu lah jam berapa itu cuaca jadi gerah, jadi panas, jadi hangat. Ya, saya buka baju kan, gerah. Saya berusaha tidur lagi. Cuman ya agak anehnya, yang biasanya nggak pernah ada aneh-aneh di rumah nenek, malam itu tuh jadi agak aneh-aneh. Di dapur kayak pintu lemari dibuka tutup, terus ada pintu dapur juga nggak saya kunci, ada yang buka tutup, terus ada yang jatuh-jatuhin piring plastik atau piring seng gitu kan, masih banyak yang kayak begituan. Cuman saya positif thinking aja, mungkin tuh ya tikus gitu kan. Ya udahlah, saya berusaha tidur lagi. Akhirnya saya tidur lagi, sampai saya ngerasain ada yang geleser di badan, di dada ada yang geleser, kayak dingin gitu loh, terus saya pikir tadinya, pas saya belum melek, tadinya saya pikir tuh itu apa gitu kan, tapi pas saya bangun, astagfirullahaladzim, kan saya lihat ada cewek bajunya putih lusuh, kayak banyak lumpur-lumpurnya gitu, kering. Terus rambutnya juga panjang, lusuh juga, kotor, nutupin muka. Sampai rambutnya berasa di muka saya tuh, rambutnya berasa nempel. Lagi ngambil
bunga yang ada di sebelah kiri saya di Pamidangan itu. Kain bajunya itu ngegeleser di dada, itu jaraknya itu deket banget. Saya langsung nggak bisa ngomong, saya langsung nggak bisa gerak. Itu udah aja diam aja gitu melototin itu. Terus habis itu ya saya lupa lagi, saya tidur lagi. Subuhnya saya kira itulah, kalau di Sunda namanya erep-erep, kalau di bahasa Indonesia namanya ketindian mungkin ya. Saya pikir itu ini ketindian gitu, saya pikir. Tapi pas paginya saya cariin bunganya, saya penasaran, saya cariin bunganya nggak ada. Saya geser-geser tempat tidur tuh nggak ada, bunganya hilang 1 dari 3, tinggal 2, bunganya hilang 1. Terus pas keluarga pulang, saya tanyain semalam apa ada yang pulang apa enggak gitu kan. Yang jawab ya nggak ada yang pulang, orang kita semua nginep di rumah adanya nenek yang meninggal gitu kan, siapa yang pulang gitu. Saya langsung mikir, wah berarti yang semalam tuh bukan ketindian tapi bener-bener ada gitu loh. Nah dari situ sampai saya balik lagi ke Serang, ke Banten, saya sering lihat kayak begituan. Tapi sehari sebelum saya pulang, kita ngobrol-ngobrol dulu nih di depan rumah nenek. Sekeluarga ngobrol-ngobrol. Depan rumah nenek itu ada kebun bambu, gelap di situ. Kalau malam gelap bener di situ, nggak ada pencahayaan sama sekali. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Habis ngobrol, orang yang lain masuk ke rumah, saya sama nenek masih di luar. Terus nenek nunjuk ke kebun bambu itu. Yang semalam kamu lihat itu apa bukan, katanya. Pas saya lihat, saya perhatiin, oh iya, ada lagi tuh nongol tuh cewek di kebun bambu, yang rambutnya panjang, lusuh, kotor, terus bajunya juga kotor kayak gitu tuh, ada lagi di pohon bambu. Singkat cerita kita pulang lagi ke Banten, ke Serang. Di Serang ya sama aja. Akhirnya saya sering lihat dia dari tahun 2008, saya sering banget lihat dia tuh. Dari tahun 2008 sampai sekarang nih tahun 2020 nih saya sering lihat dia, cuman nggak pernah sekalipun saya lihat mukanya dia. Dia selalu nunduk aja, terus diam aja udah gitu doang, nggak pernah nunjukin muka.